Allah Akbar. Ya teman-teman, ada orang bertapa sih, ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi teman-teman, kali ini saya mendapat info dari salah satu teman ya, yang berada di daerah Sidoarjo. Nah, katanya di sini tuh ada orang yang bertapa di dalam pohon. Hei, bertapa di dalam pohon? Asli tak gak ya? Masa di zaman sekarang masih ada orang bertapa? Yuk, lebih jelasnya kita langsung ke sana ya. Nah, kita tepatnya ada di tengah-tengah hutan bukan hutan, perkebunan tebu seperti ini ya. Dan wih, kita udah disambut dengan pohon beringin yang sangat besar sekali teman-teman. Jadi kita sudah disambut dengan hamparan pohon-pohon beringin yang sangat besar. Dan sepertinya teman-teman, di situ ada sebuah, tuh kelihatan teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ada sebuah makam teman-teman. Coba ya, kita akan masuk ke bagian dalam ya teman-teman ya. Nah, apakah ini pohonnya? Oke teman-teman, kita akan lewat dari sini ya teman-teman ya. Masya Allah. Wah, di sini teman-teman. Kita akan cari ya, di mana orang bertapa itu teman-teman. Ini wah, apa di sini ya teman-teman? Masya Allah, itu pohonnya teman-teman. Ini kayak ada pendopo juga ya teman-teman, bisa lihat ya. Dan tadi di sana ada makam, nanti kita akan masuk makamnya ya terakhir ya. Sekarang kita akan cari dulu orang bertapa yang katanya menurut informasinya ada orang bertapa di tengah-tengah pohon. Ya Allah, apa di situ ya? Ini kayak pintu gitu loh teman-teman. Ini kayak pintu gitu loh. Tapi kita nggak bisa masuk ini pagar ini. Nggak bisa masuk teman-teman. Ini pohon ini bener-bener kayak ada tanda-tanda teman-teman di dalam pohon ini teman-teman. Memang sepertinya ada penghuninya teman-teman. Apakah orang bertapa itu ada di sini ya teman-teman? Itu ada baju juga teman-teman di sebelah sana. Ada baju juga teman-teman. Aku tak jalan ke sana teman-teman. Ini ada bangunan lagi teman-teman di sekitar sini teman-teman. Waduh, gimana ya? Katanya ada orang bertapa itu ya. Apa di sini ya? Tapi saya rasa enggak di sebelah sana. Saya rasa benar-benar di dalam pohon ini teman-teman. Ayo kita lihat ya. Kayak ada suara gitu loh teman-teman. Ayo. Ini kayaknya bener-bener. Wah, kalau ini kayaknya di dalam sini teman-teman. Lihat ini pohonnya besar sekali ya pohonnya. Ini merupakan pohon beringin ya, seperti itu. Pohon beringin ini saya yakin ini sudah berusia ratusan tahun ya, bahkan mungkin bisa jadi ribuan tahun kalau melihat dari pohonnya sebesar ini. Dan juga apa namanya, akar-akarnya sudah berjimbun yang sudah selebat ini ya, bisa jadi ini sudah berusia ratusan tahun. Dan menurut informasi ada orang bertapa di dalam pohon ini, benar apa tidak ya? Namun saya sampai sini melihat bahwa tempat ini sangat terawat sekali ya. Di bagian bawah-bawahnya ini bau bersih sekali. Bahkan ada ini ya, mangkok-mangkok ya. Mangkok-mangkok di sebelah sini bisa jadi memang ada orang yang bertapa di dalam. Di sebelah sini ada
tungku ya, ini tempat masak ya. Nah, jadi memang jelas ada orang yang tinggal di sini ya. Bahkan di sebelah sini ada pakaian ya. Gak kelihatan ya teman-teman. Saya tak padang nih. Nah, ini ada pakaian yang dijemur seperti itu ya. Wah. Ini ada tungku. Bahkan di sebelah sini itu ada bendera ya. Ini ada bendera merah putih. Ya. Kemudian di sini ada cermin-cermin dan di sini ada tempat untuk wudhu ya ini kayaknya ya teman-teman. Ini tempat untuk wudhu ya jelas. Nah. Kita coba lihat ya. Masya Allah, ini mungkin pintu masuk ya. Ini ada ukiran-ukiran seperti itu ya. Coba ya. Assalamualaikum, permisi. Allah Akbar ya teman-teman. Ada orang bertapa sih. Ada orangnya teman-teman. Orangnya lagi beribadah ini kayaknya. Jadi beliau beribadah ya teman-teman. Kita tunggu ya. Kita tunggu orangnya selesai ya. Nggih. Jenengan asmane sinten, Pak? Kula namine Pak Jalal. Nggih. Tiang-tiang nggih ngastani Cak Jalal, Mbak Jalal saecoe. Oh, saecoe. Ya. Anu damel bahasa Indonesia saged nggih. Kuat kula mboten patek Oh, nggih, pun campuran mawon mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Badhe tangklet anu Pak Jalal. Nggih. Niki jenengan pun anu berapa lama ya Pak anu tinggal teng mriki niki? Kula tinggal enten gane mriki mulai 2004. 2004. Nggih ngantos sakniki. Waduh, lama sekali ya Pak ya. Ini memang tinggalnya di dalam pohon Pak? Nggih. Buat sendiri Pak rumahnya? Nggih, kula desain sendiri. Desain sendiri. Nggih. Awal mulanya gimana Pak kok kepikiran pohon ini apa disulap salah bim jadi rumah gitu Pak? Mboten nggih. Ya. Niku nggih napa akari pohon beringin niki kan menjalari kemana-mana mboten. Nah, akhirnya kalau mboten kula tata saged telas tanah mbah niki. Ati kula tata kados ngeten niki supados napa nggih rapi lah. Oh, rapi. Oh, nggih. Nah, jadi teman-teman tadi pas saya masuk ini saya tak pikir tidak ada orang Pak di sini kan sepi. Nggih. Saya pikir tadi kelihatan kayak ada orang di dalam pohon. Saya kira bapaknya sedang bertapa. Ternyata bapaknya sedang beribadah tadi ya Pak ya. Dan sholat di dalam. Saya kira orang bertapa loh Pak tadi Pak. Atau jangan-jangan jenengan bertapa di sini Pak? Nggih mboten. Mboten ya Pak. Mboten tiang topo niku ya napa pun jaman koyo ngeten nglampahi napa malih. Nah, gitu teman-teman sudah tidak zamannya. Tapi kalau bertapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau beribadah menurut Islam itu ada untuk bermeditasi tepatnya ya Pak ya, untuk menenangkan diri, menjauhkan diri dari duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kados ngoten itu. Nggih. Pak boleh disepil rumah yang ini Pak? Monggo. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh rumahnya bener-bener dari akar pohon ini ya. Pak permisi. Monggo. Nggih monggo. Nah, tadi tuh saya lihat bapaknya sholat di sebelah sini teman-teman. Nggih monggo. Memang ini sengaja tidak saya tutup sama banner biar terkesan hidup pohonnya biar kelihatan. Memang sudah saya rencanakan gitu. Oh iya. Dan kalau kayak kasih banner pohonnya ndak kelihatan, jadi nggak alami lagi. Iya, begini alami ya ini. Nggih. Jadi ini bukan rekayasa ya, ini bener-bener pohon ya Pak ya. Nggih. Pohon yang disulam seperti ini teman-teman bisa lihat ini tuh akar ya. Sebelah sini tuh akar pohon ya sampai atas sana. Ya Masya Allah. Ini juga biasanya Pak Jalal di atas itu juga ya Pak ya? Desain sendiri alami. Desain sendiri. Oh. Hanya
tempat yang saya tinggali ini saya desain seperti ini. Oh, ini itu seperti tempat bisa buat duduk ya Pak ya itu? Ya bisa dari sana Pak, Mbak, sana dari sana. Oh iya coba. Itu juga saya desain seperti itu. Oh. Nah, ini Masya bisa tempat Allah. duduk di sana. Sudah saya desain, sudah saya rencanakan seperti itu. Nah, bisa duduk di dalam situ. Oh iya ini benar-benar luar biasa. Ini asli bikinannya Pak Jalal ya ini? Iya asli. Yang pertama dulu saya bikin ini Mbak. Ini yang saya buat pertama. Dulu masih kecil-kecil ya seperti ini. Masih akarnya kecil iya. Ya? Masih kecil. Jadi bermulanya itu dari yang seperti ini ya Pak ya? Yang terus seperti akhirnya itu. Membesar. Oh, ini malah dibentuk seperti apa ini Pak? Ini kotak-kotak kayak jaring-jaring ya? Ya biar apa ya? Serasi api. Iya indah sekali ini teman-teman. Loh, jadi Pak Jalal kalau malam tidurnya di sini juga Pak? Iya ya saya tidur di dalam tadi kalau malam. Kalau malam di dalam tadi? Iya. Tanpa listrik Pak? Buatan nanti listrik, nggak tanpa listrik. Listriknya ya di pendopo situ saja. Oh. Memang saya apa ya nggak saya sengaja iya. Biar lebih kusuk ibadahnya itu ya Insya Allah Pak, seperti itu. Nah ini Pak Jalal, ini benar-benar real ya teman-teman. Pak Jalal ini masih tinggal di dalam pohon gitu ya Pak ya, ini tepatnya ya Pak ya. Ini nyata loh ya, ini bukan ada di zaman dulu, zaman sekarang masih ada ini loh ya. Masya Allah, jadi beliau ini kayak seperti wes menghilangkan keduniawian ya Pak ya. Ya tidak menghilangkan sepenuhnya karena kita kan manusia, harus berhubungan sama manusia. Hablum minannas dan hablum minallah. Kalau malam seperti itu, hubungan sama yang kuasa. Kalau ya seperti inilah kalau siang. Informasi sama teman-teman kumpul karena manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri ya gitu. Beliau ini Pak berarti jenengan masih ada keluarga Pak? Masih ada, punya 2 anak. Ya anak saya ya tinggal di dusun. Iya tapi nggak jauh dari sini, hanya 1 kilo lah dari rumah, sekitar 1 kiloan lah dari rumah sini. Jadi benar-benar saya memilih di sini gitu ya Pak ya? Iya alhamdulillahnya keluarga nggak apa ya? Iya nggak mempermasalahkan. Berarti Pak ini asli sini ya Pak ya? Asli sini. Dari kecil sudah di sini. Dan ini seperti juru kunci ya Pak, juru kunci dari ini. Bisa disebut gitulah. Juru pelihara ya. Dan yang mana kita ketahui dari tempat-tempat sebelumnya, seorang juru pelihara atau juru kunci itu orang-orang yang terpilih gitu ya Pak. Bukan orang-orang yang biasa. Ngomong-ngomong Pak ini, pernah ada kejadian mistis apa Pak di sini Pak? Saya nggak berbagi cerita Pak. Saya nggak berani masuk hal yang seperti itu, saya nggak berani sebab hal-hal itu kan yang saya alami sendiri. Orang-orang itu kan kalau minta cerita seperti itu apa ya percaya wong itu yang saya alami sendiri. Ya, percaya atau tidak itu memang gaib itu ada loh ya, Pak. Ada. Seharusnya kita kan wajib percaya karena gaib itu kan ya ada memang suatu yang ada. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita nggak percaya gaib ya nggak percaya sama Allah lah. Allah itu zat yang maha gaib. Iya betul Pak sekali. Nah jenengan sendiri Pak pernah ngalamin kejadian apa Pak selama di sini dengar suara atau bahkan nampak? Kalau saya percaya, kalau Pak Jalal pernah melihat penampakan ini pasti ya seperti itulah. Nggak mau saya ceritakan nanti ada hal-hal yang mungkin ada orang yang itu itulah yang saya hindari, yang orang-orang yang seperti itu ya kita alami sendirilah. Tapi memang pasti pernah ya Pak ya, tidak mungkin tidak pernah ya, pasti pasti ya tempatnya seperti ini. Namun makhluk-makhluk yang di sini ini menurut Pak Jalal ini positif ya Pak ya? Ya positif, hanya apa ya, kalau orangnya, lihat orangnya, kemauannya bagaimana ya wis terserah orangnya. Iya. Kalau orangnya itu nggak baik ya insya Allah yang muncul seperti itu. Betul sekali. Ya gitu. Oh iya Pak, sekarang membahas soal makam ya Pak ya. Jadi di sini tuh ada salah satu makam ya yang dikeramatkan oleh warga desa. Nah
yang sekarang ini dijadikan Pude Desa seperti Nggih. itu makam yang mendirikan desa ini, Pak. Yang babat tanah Babat sini. Ya. Ya, Sinten Pak namanya? namanya Mbak Kluntung. Oh, boleh Orang-orang bercerita sedikit Pak, biar kita juga tahu nih sejarahnya tentang Mbah Kluntung ini, biar kita sama-sama tahu Pak. Wah, dari mbak saya enggak pernah itu cerita-cerita yang macam-macam ya, diberitahu itu makamnya Mbak Kluntung, pundennya Dusun Ganting, hanya gitu saja. Oh ya gitu ya. Tadi sejarah tertulisnya kan enggak ada. Enggak ada ya. Ya. Sana tadi makamnya siapa aja Pak? Makamipun Mbah Kluntung, Eyang Putri kali Mbah Gandrung. Nah, Mbah Gandrung itu sinten, Mak? Mbah Gandrung niku nggih tiyang kados kula, insyaallah kados kula ngeten iki sing remen kene mriki. Mungkin kaya ngoten. Cerita dari Mbah-mbah ya. Mbah saya Namun dulu, dari ya. cerita Mbah dulu, Mbah Kluntung sendiri ini memiliki karomah yang seperti apa, Pak? Beliau ini. Ya sama saja sama para pewalian gitu. Para wali. Ya para wali ya kayak gitulah. Orang-orang dulu kan ahli-ahli tirakat. Nah, ahli mendekat kepada Allah, sehingga mempunyai karomah yang sama saja lah. Iya, dan sekarang Pak Jalal ini penerusnya, itu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Gitulah. Ya ini ya. Pak Jalal ini juga kita sama-sama berusaha mendapatkan karomah dari Gusti Allah ya Pak ya. Nggih, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara masing-masing. Pak Jalal, terima kasih banyak ya informasinya, pesan dan kesannya nggak untuk kita semua Pak dari jenengan. Nggih, pesen-pesen kula nggih monggo sami-sami nguri-nguri budaya Jawi, cek mboten kepaten. Mek ngoten tok mawon. Oh, jadi menjaga dan merawat, melestarikan budaya Jawa ya, siapa lagi bukan kita ya, generasi-generasi muda. Nah, Pak harapannya ke depannya seperti apa Pak untuk tempat ini Pak? Harapannya ya semoga semakin bagus lah dirawat. Jadi simbol kebanggaan desa Kenongo khususnya Dusun Ganting. Dusun Ganting, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan semoga nantinya ada penerus-penerus atas jenengan ya Pak ya. Insya Allah dengan adanya Pak Jalal ini tempat-tempat seperti ini juga akan terjaga dan terawat ya Pak ya. Atas ngoten. Nah, terima kasih banyak ya Pak ya. Sami-sami. Teman-teman kita coba menaiki rumah pohon ini benar-benar real ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ini kokoh loh, kokoh banget. Ya. Ya Allah, Masya Allah. Dan teman-teman, ini benar-benar nyata ya. Ini ya, rumah pohon. Jadi kanan kiri ini benar-benar akar ya namanya, bisa lihat. Dan ini tuh ada anyaman itu sangat rapi sekali, benar-benar luar biasa sekali ya Pak Jalal ini ya, membuat karya yang sangat luar biasa sekali. Bisa bayangin kalau pohon-pohon di kota Sidoarjo ini diserahkan ke Pak Jalal akan terlihat sangat indah ya, akan dibentuk seperti ini semua ya mungkin ya. Indah sekali teman. Coba ini yang sebelah sana ini malah juga ada tempat juga ini. Sebelah sini. Woko loh ini. Lihat anyaman-anyaman yang sangat luar biasa ya ini. Kiri kanan ini. Mantap sekali. Rumah pohon yang berada di Sidoarjo. Oke, kita turun. Jadi teman-teman itu tadi ya ternyata sudah kita pecahkan ya teka-teki kita hari ini. Ternyata kabar tentang orang bertapa itu tidak benar adanya ya, benar adanya, memang benar-benar ada orang yang tinggal di rumah pohon ini, memang betul ada ya. Namun lebih tepatnya beliau tidak bertapa, namun karena sudah modern ya, beliau lebih
lengkapnya, lebih jelasnya, beliau itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau bermeditasi, mengurangi diri dari dunia duniawi dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi memang Pak Jalal ini tinggal di sini agar beliau juga lebih khusyuk dan lebih fokus ya dalam beribadah ya. Dan selain itu beliau juga menguri-nguri sejarah tempat ini, yaitu beliau merawat makam dari Mbah Klontung ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini makamnya. Jadi ini tadi adalah makam dari Mbah Klontung, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar sejarah, jaga dan lindungilah tempat-tempat seperti ini ya, agar nanti anak cucu kita bisa melihat tempat-tempat yang sangat luar biasa seperti ini. Kalau bukan kita, generasi-generasi muda, siapa lagi yang akan peduli akan sejarah seperti itu. Jadi akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.